Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dan kesempatan yang berbagi ini kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat panjang umur, dan nikmat kebahagiaan, sehingga kita bisa melakukan atau melaksanakan aktivitas seperti biasa atau sedia kala, ya. Oke. Ya, begini, saya sebenarnya tidak tahu ya ketika saya bercerita gini apakah penting atau tidak. Cuman saya hanya ingin berbagi cerita. Kalau saya waktu itu dengar orang, ya, kata orang-orang juga, kata umum, mungkin juga saya bisa enggak. Mungkin kalau saya ngomong seperti ini mungkin banyak yang bantah, ya. Jadi gini, ada seseorang hidup, kan namanya hidup pasti akan mati, ya kan? Nggak selamanya hidup, pasti akan mati. Kalau udah mati nggak bisa hidup lagi, soalnya nggak tahu kalau mati sulit. Jadi begini, seingatnya saya begini, namanya orang hidup itu pasti akan mati, ya. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal atau mati, gitu. Jadi gini, kalau menurut saya pernah dengar cerita orang, ya, mungkin juga ini juga kata orang tua saya, gitu. Mungkin kalau orang baik matinya cepat, ya, sedangkan orang jahat matinya lama. Itu kata orang. Cuman kalau saya menangkap dari omongan orang, bisa iya bisa enggak. Mungkin omongan saya ini belum tentu Anda ini setuju dengan omongan saya. Pasti Anda juga ingin membantah omongan saya yang satu ini. Ya, jadi kalau orang baik matinya cepat, tapi kalau orang jahat matinya lama. Kenapa? Kalau saya mengimplementasikan, menjelaskan. Jadi gini, kalau orang baik kenapa matinya cepat? Karena ketika selama hidupnya dia selalu berbuat baik, makanya kenapa cepat mati, cepat meninggal, karena supaya dia tidak berbuat jahat lagi, supaya tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Karena khawatir kalau dia tidak cepat mati atau meninggal, dia akan berbuat jahat lagi, gitu. Makanya kenapa orang baik meninggal cepat, dikhawatirkan nantinya dia akan berubah. Selama hidupnya baik, nanti selanjutnya bisa jadi dia berbuat jahat, makanya cepat meninggal, cepat mati, gitu, ya. Nah, terus kenapa orang jahat matinya lama? Nah, karena gini, biasanya nih, ini menurut saya, ya, dan yang tadi juga menurut saya, karena kalau orang orang jahat itu kan biasanya berkesempatan untuk punya kesempatan untuk memperbaiki diri, maksudnya taubat untuk berbuat yang jauh lebih baik lagi. Jadi dia butuh waktu untuk berbuat baik, untuk menyadari segala kejahatan, dan dia berbuat baik, gitu. Makanya dia kalau berbuat jahat matinya lama, karena biar dia bertaubat, dia berbuat baik, sehingga matinya lama. Itu sih kalau menurut saya yang saya tangkap dari omongan orang juga. Entah benar apa tidaknya, saya tidak tahu. Wallahu alam. Mungkin kalau omongan saya nggak setuju, ada yang nggak setuju dengan omongan saya juga nggak apa-apa. Atau ada yang membantah omongan saya juga nggak apa-apa. Bantah saja nggak apa-apa. Tapi ini menurut saya saja, gitu, ya. Oke. Ya, sebentar.
Baik, saya lanjut. Ah, ya, jadi begini. Ya, jadi kalau saya mendengarkan cerita orang, atau menurut logika, nggak logika sih sebenarnya, menurut keadaan, biasanya begitu. Kalau orang baik biasanya matinya cepat, giliran orang itu jahat matinya lama. Jadi ini mohon maaf aja kalau Anda dan saudara-saudari tidak setuju dengan omongan saya, juga tidak apa-apa. Dan ada yang mau membantah omongan saya pun juga nggak apa-apa. Saya sih orangnya nggak ada masalah. Cuman saya nih menjelaskan menurut saya saja, yang saya dengar-dengar juga dari orang-orang. Jadi gini, ya kenapa kalau orang baik itu matinya cepat? Karena khawatir dia nantinya akan berbuat jahat, takutnya dia tidak tidak akan baik lagi, khawatir dia akan berbuat yang tidak baik. Jadi ketika dia baik sekali selama hidupnya, matinya cepat, meninggalnya cepat. Tapi kalau orang jahat, matinya lama. Karena biasanya kalau orang jahat itu dia biasanya disadarkan sehingga dia tidak berbuat jahat lagi, dan berkesempatan untuk memperbaiki diri, dan nantinya dia jadi orang baik. Dan itu butuh waktu yang lama gitu, dan matinya biasanya lama. Ya itu sih versi ini aja sih, kalau menurut keadaan aja, menurut cerita-cerita orang saja. Jadi saya mendengar cerita orang juga saya simpulkan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang jahat matinya lama karena dia supaya dia bisa memperbaiki diri, bertaubat gitu, berubah gitu loh, sadar gitu loh, supaya dia tidak berbuat yang jahat lagi. Dan itu butuh waktu lama untuk memperbaiki diri, dan tidak secepat itu. Dan dia biasanya dikasih peringatan gitu, sehingga dia sadar bahwa perbuatan jahatnya itu tidak bagus untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dan bisa saja perbuatan jahat itu merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi dia dia disadarkan akan hal itu, dan dia segera memperbaiki diri dan berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan biasanya mati lama karena dia sebelumnya jahat, berbuat jahat ya. Jadi itu kalau saya dengar cerita dari orang seperti itu, memang yang saya lihat seperti itu dari omongan orang-orang ya. Cuman kan saya kalau cerita tuh gini, dengar cerita orang, omongan orang, saya cerna dulu, saya telaah dulu apakah benar, dan saya perhatikan satu persatu apa benar ya omongan orang ini. Jadi dicerna dulu, ditelaah benar apa tidak, cari tahu sumbernya, informasi gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi itu yang saya maksud dari penjelasan saya di video ini dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dan saya menjelaskan lewat video ini tidak ada maksud apa-apa, karena saya di video ini cuma hanya satu tujuannya, ingin berbagi cerita, berbagi pengetahuan yang saya miliki, yang saya punya. Dan saya tidak ada maksud untuk menyinggung saudara-saudari sekalian dan anda semua, tidak ada. Karena omongan saya ini sebenarnya, saya kalau ngomong di video ini juga saya hati-hati banget, dan tidak sembarangan bicara, tidak asal bicara. Setiap saya ngomong, saya juga selalu mengucapkan bismillah. Jadi saya nggak asal bicara, nggak asal ngomong. Kalaupun saya berbicara, itu yang saya saya perhatikan di lingkungan sekitar, di kondisi yang ada di sekitar diri saya, yang saya alami dalam hidup saya, perjalanan hidup saya. Jadi itu. Jadi sekali lagi tidak ada maksud ya saya menceritakan seperti itu, karena memang kenyataannya di dunia memang seperti itu. Ya apapun itu,
kita hidup di dunia ini kan hanya sementara dan sesaat saja, dan kita nggak pernah tahu, namanya umur kita nggak tahu kan. Jadi kita mesti mempersiapkan diri, memperbaiki diri gitu. Kalau yang sudah baik dipertahankan, tapi bagi orang yang jahat, kalau bisa segera sadar bahwa dia jangan sampai jahat lagi dan segera menjadi orang yang lebih baik. Begitu yang saya maksud dari video ini dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini ya. Oke, gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan banyak-banyak mengucapkan sekian dan terima kasih. Akhir kata dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.